Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur, kita masuk di bulan yang ke-7, bulan yang diberkati Tuhan. Dan kita masuk di bulan ini, kita masuk dalam tema komitmen. Di mana bulan Juni kemarin kita terus berbicara tentang mamon, dan masuk ke bulan ke-7 ini kita terus akan berbicara tentang komitmen. Dan pagi ini saya akan memulai dengan pengertian dasar dari komitmen. Dan nanti dalam minggu-minggu berikutnya akan hamba-hamba Tuhan yang akan terus kita akan belajar sama-sama tentang komitmen. Supaya kita bisa tahu dan kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita dan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Nah, apa itu komitmen? Komitmen adalah suatu kesepakatan atau perjanjian yang melekat, ya, yang mengikat, yang melekat pada diri kita. Komitmen bukan berkontribusi. Kalau berkontribusi artinya kita membantu tanpa ikatan. Kita membantu dengan tidak ada perjanjian. Ya. Dengan komitmen kita harus mengalahkan perasaan. Kita harus mengalahkan perasaan cinta. Kita harus mengalahkan asumsi-asumsi yang timbul dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam membangun keluarga dibutuh komitmen. Kalau ada pasangan-pasangan yang sudah siap untuk menikah dan pada waktu datang dalam ibadah pemberkatan adalah salah satu yang dia harus ucapkan janji nikah. Itulah komitmen. Dengan komitmen ini kita melibatkan Tuhan ada dalam pernikahan kita. Karena komitmen ini kita mengalahkan perasaan kita. Kita mengalahkan perasaan cinta kita. Dalam menjalani kehidupan, kita harus pegang komitmen. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia datang untuk menyelamatkan kita karena dia komitmen dengan Bapanya di surga. Dan dia tahankan itu sampai mati. Dia pegang komitmen. Dia sudah tanamkan itu untuk kita semua. Kalau dia bisa melakukan bagiannya dia untuk kita, apa yang kita harus buat untuk dia? Bagaimana kita bisa komitmen tentang pekerjaan yang dia sudah berikan untuk kita. Nah, pagi ini kita lihat dasar dari komitmen. Ya, ini setelah saya gali ini, saya dapat ini, saya rasa ini dasar yang paling tepat untuk kalau kita komitmen mulai goyang, kita baca lagi ayat ini ulang. Kita lihat sama-sama Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan 18. Ini ceritanya di Babel waktu itu pada zaman pemerintahan Nebukadnezar jadi raja, dia bangun suatu patung dari emas yang tingginya 60 hasta, yang lebarnya 6 hasta. Di satu daratan yang namanya Dura. Lalu dia perintahkan semua rakyatnya, pembesar-pembesarnya. Kalau setiap kali ada bunyi-bunyian, apa itu gambus, kecapi, ada. Semua harus sujud menyembah patung itu. Dan itu dijaga, itu titanya. Siapa yang tidak menyembah patung itu akan dibawa ke dapur api. Perapian yang sangat menyala-nyala. Nah, orang-orang Kasdim yang disuruh menjaga itu melihat ada 3 pemuda Israel. 3 pemuda Yahudi yang tidak mau ikuti titah Nebukadnezar waktu itu. Lalu ayat yang ke-17 tadi, 3 pemuda itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dihadapkan dengan tungku api yang sangat panas, ya, yang sangat luar biasa waktu itu. Di hadapan hukuman mati yang tidak manusiawi, dibakar hidup-hidup. Tapi komitmen daripada 3 pemuda Yahudi ini luar biasa. Ayatnya yang ke-17 dikatakan begini, dia bilang sama raja waktu dihadapkan pada raja, dan raja bilang, apakah betul engkau tidak mau mengindahkan titah raja? Dia bilang, iya. Percuma saja saya mau katakan apapun, tidak ada lain yang saya katakan pada raja. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya raja. Dia yakin, ketiga pemuda Yahudi yakin bahwa Allah yang mereka puja akan melepaskan mereka. Dari suatu iman, suatu percaya, suatu pengharapan yang besar bahwa dia tahu bahwa Allahnya sanggup melepaskan dia dari perapian itu.
Lalu lihat ayat yang ke-18, ini pernyataan dari komitmen mereka. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ini 3 anak muda yang edan, yang luar biasa. Yang punya iman yang tidak tergoyahkan. Nyawa. Dan dihadapan dengan tungku api yang menyala-nyala waktu itu. Lalu kita lihat selanjutnya, apa reaksi daripada raja waktu itu? Raja marah. Ketiga anak muda Israel Yahudi ini menantang tita raja. Dan raja sangat marah waktu itu. Nebukadnezar bilang apa? Perintahkan, nyalakan tungku itu 7 kali panasnya lagi. Lalu Algojo diperintahkan ikat ketiga anak ini, anak muda ini. Dan lempar mereka ke dalam tungku api. Orang yang bawa mereka untuk masuk ke tungku api itu malah mati karena kepanasan. Tapi waktu ketiga pemuda ini masuk ke dalam perapian itu, mereka malah berjalan keliling api, dalam tumpuan api itu tanpa ada sesuatu yang menghanguskan mereka. Dan anehnya Nebukadnezar melihat dari luar dan para wakil raja melihat dari luar, bukan 3 orang, malah ada 4 orang di dalam perapian itu. Ini kesaksian dari Alkitab waktu itu ya. Dan mereka tidak sehelai rambut pun tidak hangus, malah bau hangus pun tidak. Padahal orang yang membawa mereka masuk mati karena terbakar. Komitmen dari 3 anak muda Yahudi ini membawa perubahan besar. Kita lihat apa yang terjadi. Nebukadnezar raja menyuruh mengeluarkan mereka. Lalu lihat ayatnya ke-28. Ayat yang ke-28 sampai 30. Kalau kita berkomitmen dengan Tuhan, maka nama Tuhan akan ditinggikan. Kalau kita berkomitmen dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan diangkat lebih tinggi lagi. Ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutuskan malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tita raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah lain, Allah manapun kecuali Allah mereka. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Cuma dari apa? Komitmen daripada 3 anak muda Yahudi ini. Nah, kita belajar dari ini. Ya. Apa dasar daripada komitmen ini? Yang pertama, dasar yang pertama, tidak memberikan standar atau syarat atau kondisi kepada Tuhan. Tidak memberikan standar atau syarat atau kondisi pada Tuhan. Artinya dalam segala hal, di tadi ayatnya yang ke-17, dia bilang Allah yang kita puja sanggup, tapi kalau seandainya tidak, Tuhan tetap baik. Dalam kondisi apapun Allah tetap baik. Ya. Kalau Allah tidak melakukan keinginan kita, dia cuma mau melakukan kebutuhan kita, Allah tetap baik dalam kondisi kita. Jadi dalam segala hal Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Artinya begini, saya mau berkomitmen dengan Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan tanpa kondisi, artinya tidak ada mau apa-apa. Bukan karena nanti, bukan ada negosiasi dengan Tuhan, bukan. Saya mau melakukan itu karena saya tahu Tuhan sudah melakukan itu untuk saya. Ini 3 anak muda Yahudi itu. Ya. Jadi komitmen yang pertama, dasar yang pertama, jangan kasih standar. Jangan kasih syarat atau kondisi kepada Tuhan. Jangan kita berkomitmen hanya untuk suatu transaksi.
Kalau saya berkomitmen sama Tuhan, nanti Tuhan kasih saya ini. No, bukan itu. Dalam segala hal, walaupun Tuhan tidak membuat pada waktu itu, pada akhirnya akan saya tahu, oh Tuhan itu baik. Artinya pada waktu saya diperhadapkan dengan satu masalah, yang diubahkan adalah saya, bukan masalahnya. Sayanya yang harus berubah, masalahnya itu urusan Tuhan. Kalau kita ada di hari-hari ini dalam kehidupan, ada diuji masuk dalam suatu persoalan masalah kehidupan, sayanya yang harus berubah, bukan masalahnya. Masalahnya nanti urusan Tuhan. Saudara boleh bertanya kepada Tuhan, tapi jangan sekali-kali mempertanyakan Tuhan. Kita boleh bertanya pada Tuhan, doa tanya, tapi jangan mempertanyakan Tuhan. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua daripada komitmen, jangan lupa kasih mula-mula. Jaga itu kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu di dalamnya tuh ada prioritas yang diutamakan Tuhan. Ada intensitas yang terus-menerus, ada kualitas. Ada 3 hal yang kita jalani dalam kasih mula-mula. Kalau kita lakukan itu secara prioritas, intensitas, dan kualitas dengan sungguh-sungguh, maka kita akan jadi orang yang konsisten. 3 modal ini utama kalau kita sudah komitmen dan kita lakukan itu secara terus-menerus dengan berkualitas, dengan prioritas hanya untuk Tuhan. Kita sebagai orang yang konsisten. Dan Bapak Ibu tahu kalau orang yang konsisten itu orang yang akan dipercayai banyak orang. Orang yang konsisten adalah orang yang suka diminta pendapatnya dalam hidup kita. Kita harus keluar sebagai orang yang komitmen dan harus menjaga konsistensi dalam kehidupan. Supaya bisa dipercaya dalam hal yang lebih besar. Itu dasar yang kedua. Nah, dasar yang ketiga, setiap ada konsisten, kita jalani konsisten pasti ada ujian. Ujian itu beda dengan cobaan. Nah ini hari ini coba kita pilah-pilah ini baik-baik supaya kalau kita tahu bahwa oh ini ujian. Kalau ujian sesuatu yang kelemahan dalam diri saya itu dikeluarkan, lalu gunakan kelemahan itu untuk memperbaiki ke depan, untuk tujuan baik, itu ujian. Allah selalu menguji kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau cobaan, sesuatu yang negatif dalam diri saya, itu dieksploitasi, dikeluarkan untuk menyerang saya, untuk memusnahkan, untuk menghancurkan saya. Allah tidak pernah mencobai kita, tapi Dia menguji kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kita lihat sama-sama tentang ujian ini ya. Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini, kita lihat bagaimana orang memurnikan perak. Bagaimana kita diuji Tuhan. Kalau saya menerjemahkan ayat ini, saya bikin suatu ilustrasi seperti ini. Kalau ada seorang ibu datang kepada perajin perak, lalu dia tanya, Pak, bagaimana caranya Bapak memurnikan perak? Dia bilang, masih masuk dalam api. Dipanas. Proses kita, kalau mau diuji sama Tuhan, harus ada masuk dalam perapian. Orang kalau ada dalam api tidak enak. Kita diuji tidak enak. Tapi itulah proses yang harus kita lewati. Ada api. Kita masuk dalam api. Jadi proses tidak enak akan kita lewati. Lalu ibu itu bertanya lagi kepada tukang perajin perak ini. Pada waktu Bapak memurnikan perak itu, posisi Bapak di mana? Saya ada di situ. Saya dengan tangkai yang panjang pegang peraknya lalu masukkan perak itu ke dalam api. Tapi saya ada di situ. Berarti pada waktu Tuhan menguji kita, Dia ada di situ. Pada waktu Tuhan kita masuk dalam ujian kehidupan, Tuhan ada di situ. Lalu ibu ini tanya lagi kepada perajin perak itu, kapan proses dari
pemurnian perak itu berakhir. Kapan perak itu sudah dikatakan murni? Pada waktu perak itu sudah bisa memancarkan cahaya. Bisa memantulkan cahaya daripada perajin perak itu. Pada waktu kita sudah mulai, karakter kita sudah mau dirubahkan, sudah menjadi karakter Kristus, siap-siap kita akan keluar dari ujian itu. Sudah bisa menampilkan karakter Tuhan. Sudah bisa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu nampak dalam kehidupan kita, kita siap-siap akan keluar daripada ujian itu. Jadi kalau hari-hari ini saudara diizinkan Tuhan masuk dalam ujian kehidupan, jangan takut. Dia ada di situ. Tuhan ada. Walaupun kita ada dalam lembah kekelaman, jangan takut. Yang penting Tuhan ada bersama-sama kita. Kalau dia izinkan kita, dia murnikan kita, dia ada di situ. Jangan takut. Ya. Percayalah hidup saudara kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan begini. Berserahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Iman percaya kita harus utuh pada Tuhan. Kalau kita masuk kalau hidup hari-hari sih enak. Ada waktu kita masuk dalam proses Tuhan. Kita harus jaga ini. Ingat, perajin itu ada di situ. Dia yang memurnikan kita, dia ada di situ. Jangan kita takut. Serahkan hidup kita pada dia. Percaya pada dia, maka dia akan bertindak. Nah, salah satu bentuk daripada komitmen dalam hidup kita hari-hari, kita lihat adalah pernikahan. Itu komitmen dalam kehidupan kita hari-hari. Seorang suami melekatkan dirinya pada istrinya dan Alkitab bilang mereka bukan dua, tapi satu. Itu komitmen. Ya. Keduanya memutuskan untuk melekatkan dirinya satu sama lain dan mereka bukan dua, tapi satu. Melekatkan dirinya. Itulah sebabnya perceraian merupakan hal yang sangat menyakitkan. Perceraian merupakan hal yang sangat melukai. Perceraian bikin mencederai kehidupan masing-masing. Karena sesuatu yang sudah dilekatkan kemudian dicoba untuk dipisahkan. Itu bagaikan amplop. Bapak Ibu tahu kalau bikin surat mau kirim, kita sudah lem suratnya. Besok tiba-tiba aduh ada yang kelupaan mesti dibuka lagi. Lalu coba buka lem itu. Pasti ada yang robek, ada yang luka. Kalau sudah disatukan, kita paksakan lagi untuk dibuka. Dipisahkan, pasti ada luka. Memiliki komitmen berarti memiliki sebuah tekad yang sungguh-sungguh. Orang yang memiliki komitmen, orang yang memiliki tekad yang sungguh-sungguh. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh, jangan berkomitmen. Kalau tidak sungguh-sungguh, jangan menikah. Pasangan-pasangan yang mau menikah. Harus bersungguh-sungguh. Komitmen, waktu menyampaikan janji nikah itu sungguh-sungguh Tuhan hadir. Dan kalau di sini saya biasa libatkan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sebagai saksi. Tidak main-main, bukan seremonial. Bukan perasaan-perasaan, bukan cinta. Tapi janji yang ada ikatannya. Itu komitmen. Memiliki komit berarti memiliki tekad yang sungguh-sungguh. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh jangan menikah. Ya. Karena komitmen membutuhkan pengorbanan. Komitmen membutuhkan pengorbanan. Untuk saudara mau berhasil dalam kehidupan saudara, komitmen saudara harus lebih besar dari perasaan saudara. Komitmen saudara harus lebih besar dari asumsi-asumsi yang timbul dalam diri saudara. Itu di atas segala-galanya. Saudara, dalam pernikahan kita tidak bisa berpegang pada perasaan. Karena perasaan itu bisa datang dan bisa pergi. Rasa-rasanya. Perasaan itu bisa datang dan bisa pergi. Bapak Ibu, dalam minggu-minggu ini saya diperhadapkan ada 2 kasus. Dan ini murni bukan jemaat kita. Ya. Ini dari luar.
Malah satu dari orang seberang. Dan satu anak Tuhan, orang Kristen. Sudah pernikahan kurang lebih ya 27-30 tahun. Ada dua yang datang saya mau ngomong sama saya. Satu orang seberang. Intelektual tinggi, sudah S2, bukan orang biasa. Apa yang dia bilang? Suami-suami ini datang bilang sama saya, Pak, saya sekarang enggak punya perasaan lagi sama istri saya. Keluarga ini di ujung kehancuran. Karena main perasaan. Saya sudah tidak lagi punya perasaan sama istri saya. Kamu nikah sudah 30 tahun. 27 tahun. Kok tak punya perasaan lagi sama istri? Malah sekarang saya sudah mulai ada perasaan sama yang itu, Pak. Bahaya ini. Kalau kita berpegang pada perasaan, perasaan itu bisa datang dan bisa pergi. Perasaan itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita dan suasana hati kita. Tapi kalau kita mau berpegang pada komitmen yang sudah kita bangun, kita tetap mempertahankan itu, maka keluarga kita akan baik. Karena komitmen ada konsekuensi, ada korban yang harus kita berikan. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Pagi ini tadi waktu saya masuk saya bersyukur sekali saya ketemu Bu Nun di luar, Ibu Dina, saya senang sekali melihat mereka. Saya langsung bilang, Bu Nun, ini orang-orang berkomitmen. Ya, para asyir, para media, para pendoa. Mereka yang sudah datang orang-orang yang berkomitmen untuk datang membangun suatu ibadah. Tanpa perasaan. Orang-orang hebat yang ada di sekitar saya, itu yang membuat saya bangga. Saya bersemangat, Bapak Ibu kalau mau menurut perasaan saya, hari ini pasti saya tidak bisa berdiri di sini. Saya 2 hari yang lalu tuh drop kesehatan saya. Saya terlalu capek, saya drop. Kemarin sebelum doa puasa saya mesti lari ke ICU Siloam, saya minta dokter paru-paru nebulizer. Sesak. Saya sudah bilang Bu Maya siap-siap ganti ya Bu Maya, minggu pertama mungkin saya tidak kuat. Tapi saya melihat teman-teman saya begitu bergairah, semangat saya melebihi, komitmen saya melebihi perasaan saya. Kalau mau ikut perasaan, wah saya kayaknya butuh istirahat hari ini. Tapi komitmen untuk melayani melebihi daripada perasaan. Nah saudara bisa bayangkan, kalau Yesus 2000 tahun yang lalu, dia main dengan perasaan. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu datang dengan menjaga perasaan, dengan perasaan. Apa jadinya dengan kita saat ini? Bagi saya, menurut saya, tidak ada seorang pun di dunia yang sama seperti dia. Yang sama seperti Yesus. Dia datang dengan niat yang baik. Dia datang dengan tujuan yang baik. Mau melakukan semua baik untuk menyelamatkan kita manusia. Tidak ada niat jahat yang Yesus bawa. Tapi apa yang dia dapat? Dia difitnah. Bahkan oleh murid-muridnya sendiri yang sudah 3 tahun ikut dia. Malah mulai meninggalkan dia. Mulai mengkhianati dia. Dia ditinggalkan. Dia dirajam, dia dipukul. Dia dikhianati tanpa salah. Dan akhirnya dia tergantung di atas kayu salib. Bukan karena dosa dia. Dia punya hak untuk turun. Tapi dia komitmen dengan bapaknya. Dia pegang komitmen sampai mati. Dan dia sudah ajarkan ini 2000 tahun yang lalu untuk kita. Dia datang hanya untuk melakukan kehendak bapaknya. Dia datang hanya untuk menyelamatkan kita. Tanpa dosa dia harus mati di atas kayu salib. Dia sudah melakukan itu semua untuk kita. Bagaimana komitmen kita terhadap dia. Dia tidak bersalah, tapi dijadikan salah. Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar dalam kehidupan saya. Yang menjadi tekad saya untuk terus mau melayani, mau mengembalakan jemaat ini dengan komitmen sampai akhir hayat saya. Sampai jemaat yang mengantar saya. Saya tidak akan mundur dari pelayanan. Karena Tuhan sudah menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk saya. Bukan negosiasi. Bukan kondisi yang saya mau minta dari Tuhan. Tidak.
Dia melakukan semuanya tanpa kesalahan. Bukan kesalahannya dia. Itu Yesus. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Apa kita masih mau pindah-pindah gereja? Apa kita masih mau lari dari Tuhan? Apa kita masih mau ribut soal pelayanan? Ini yang menjadi dasar bagi saya. Orang yang mempunyai komitmen adalah orang yang menyelesaikan pekerjaannya. Orang-orang yang punya komitmen adalah orang-orang yang setia, yang faithful, yang punya iman sampai selesai. Mempertahankan imannya sampai selesai. Kita lihat contoh tadi 3 anak muda, bukan orang tua, Yahudi yang muda, punya komitmen sama Tuhan. Diperhadapkan dengan tungku api yang panas. Tapi mereka tidak. Dan itu kalau terjadi pada kita saat ini mungkin kita bilang iya dulu, sembah dulu deh, nanti sudah itu berminta ampun dari Tuhan. Nyawa, mereka tidak. Tidak. Walaupun Tuhan tidak menolong, kami jangan harap untuk menyembah patung. Orang yang mempunyai komitmen adalah orang yang menuntaskan pekerjaannya sampai selesai. Kalau kita sudah ditanam di gereja ini, ayo masuk lebih dalam. Supaya kita bisa bertumbuh, bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pindah sana, pindah sini. Ya. Sudah berkomitmen, kita harus tertanam lebih dalam dan supaya bisa berbuah. Harus sampai selesai. Kalau saudara tidak mau berkomitmen dengan keberhasilan, hati-hati. Tanpa sadar saudara sudah berkomitmen dengan kegagalan. Orang yang berkomitmen ada orang yang pegang janji. Dan tingkat komitmen seseorang itu menunjukkan kedewasaan daripada orang. Tingkat komitmen daripada seseorang menunjukkan kedewasaan dari orang itu. Ada begitu banyak orang yang secara fisik sudah tua atau sudah dewasa. Tapi karakternya masih anak-anak. Tapi bersyukur di Jumat kita semuanya tidak seperti itu. Semuanya orang-orang dewasa yang hebat. Komitmen akan memberikan kita ketenangan. Kalau seorang suami mempunyai komitmen terhadap istrinya. Untuk tetap setia, untuk tetap menjaga hidupnya tetap kudus. Membuat pernikahannya berhasil. Punya komitmen yang jelas dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Maka kehidupan istrinya akan tenang. Saudara bilang dari kantor, waduh saya harus ke daerah, saya harus berangkat. Istrinya tenang, tidak ada masalah. Karena dia tahu bahwa suami saya ini pegang komitmen. Anak-anak akan hidup dengan tenang. Kalau kita punya komitmen dalam pernikahan kita. Ketenangan itu mahal. Karena untuk mendapat ketenangan dibutuhkan orang yang pegang komitmen. Dan sekali lagi, orang yang pegang komitmen dibutuhkan pengorbanan. Ada korban yang harus kita bayar. Orang yang berkomitmen mengundang kepercayaan itu datang pada dia. Artinya kalau saudara berkomit dengan suatu peristiwa yang kecil, maka saudara akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Mazmur 105 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Ia ini Allah ya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan kalau janji, dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah lupa janjinya. Ya. Tuhan kalau janji, dia tidak akan lupa janjinya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman-Nya diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kalau dia sudah berjanji, Tuhan sudah berjanji, dia pasti menepati janji. Dia tidak pernah bohong soal itu. Saudara dan saya akan mendapat ketenangan sebab Allah yang kita sembah ada Allah yang pegang janji. Allah yang pegang komitmen. Oleh karena itu kita bisa hidup dalam ketenangan. Karena kita punya Allah, kalau dia berjanji, dia akan melakukan. Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita hidup berkomitmen kepada Tuhan. Komit untuk hidup dalam kebenaran, komit untuk hidup dalam kekudusan, dan komit untuk tetap setia.
Harus keluar daripada hari ini, kita harus pegang ini kuat-kuat. Supaya keluarga kita tenang, supaya hidup kita lebih tenang. Komit terhadap kebenaran, komit terhadap kekudusan, dan tetap setia. Kalau kita lakukan ini, betul-betul keluarga, rumah kita itu adalah surga kita. Komitmen Tuhan terhadap kita sudah sangat jelas. Tinggal bagaimana kita mau berkomitmen kepada Dia. Dan sebentar Bapak Ibu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita teringat akan komitmen Tuhan yang sangat luar biasa. Tanpa salah, Dia harus menderita mati di atas kayu salib untuk kita yang berdosa. Itu komitmen dari Tuhan. Dia lakukan itu. Bukan dia tidak sadar, dia sadar melakukan itu. Karena dia datang untuk itu. Setiap kali kita diperhadapkan dengan roti dan anggur, kita ingat komitmen Tuhan untuk kita. Apa yang harus saya buat untuk Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan untuk Tuhan? Apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan? Saya dengar banyak orang bilang begini di luar. Ya, saya bisa berkomitmen dengan Tuhan. Tapi kalau gereja, saya susah untuk berkomitmen dengan gereja. Saya mau cuma berkomitmen dengan Tuhan, tapi susah untuk berkomitmen dengan gereja. Tapi Ibu tahu, Tuhan itu kepala, gereja itu tubuh. Masa kita cuma mau berkomitmen dengan kepala, dan kita tidak mau tahu tubuhnya. Kita harus berkomitmen dengan kepala, dan kita harus berkomitmen dengan tubuh. Itu yang harus kita bangun. Saya mau beritahu saudara bahwa, dan ini mungkin sudah sering saya katakan buat saudara, bahwa tidak ada gereja di dunia ini yang sempurna. Tidak ada. Saudara mau cari gereja di mana? Tidak ada yang sempurna. Karena isinya adalah manusia. Manusia kan tidak sempurna. Kalaupun ada gereja yang sempurna, pada waktu saudara bergabung di situ, gereja itu jadi tidak sempurna. Gara-gara saudara. Iya. Jadi jangan cari gereja yang sempurna. Itulah selalu saya bilang, ayo kita tumbuh supaya kita dewasa. Kita tumbuh supaya kalau kita sempurna, kita langsung rapture sama Tuhan. Kita tumbuh supaya, karena orang yang berkomitmen, itu orang yang dewasa. Orang yang dewasa dia bisa berkomitmen. Tidak ada gereja yang sempurna. Ya. Saudara harus punya komitmen. Karena kalau saudara main dengan perasaan, kalau saudara punya perasaan yang tidak mau disakiti, saudara tidak mau diproses, jangan saudara harap gereja seperti itu ada. Itu hanya ada dalam mimpi saudara. Kalau ada dalam suatu komunitas, pasti ada proses. Pasti ada untuk ujian untuk meningkatkan kualitas kita, naik ke atas. Jadi ada perasaan kita harus digiring, harus diproses. Seperti perak yang dimurnikan, kita terus harus dimurnikan. Baru kita bisa jadi sempurna. Tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu saya mau bilang sekali lagi, ya, bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Kedewasaan selalu bicara soal komitmen. Dan bicara soal komitmen berarti bicara soal mengalahkan perasaan kita sendiri. Dan rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Ini pesan saya untuk kita semua pagi ini ya. Saya mau supaya saudara tetap sukses dalam pernikahan saudara. Saya mau supaya saudara tetap sukses dalam pekerjaan saudara. Saya mau supaya saudara tetap sukses dalam pelayanan saudara. Oleh sebab itu, saudara harus berani untuk berkomitmen. Hidup dalam kebenaran, jaga kekudusan,
dan hidup menurut kehendak